sebelum memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil, Bapa yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat dan hikmat yang telah Kau curahkan setiap harinya kepada kami. Tuhan, Kau pimpin, Kau sertai Tuhan kebaktian pada pagi ini. Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar berjalan dengan lancar atas berkat dan hikmat daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau curahkan kepada kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tuhan, Kau pimpin, Kau sertai kami Tuhan. Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit Tuhan, Kau jamah oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dari ujung rambut hingga telapak kaki, Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, memberi kekuatan dan kesembuhan, dan dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam pujian, saya akan bacakan satu ayat di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita akan menikmati kasih yang telah Tuhan beri kepadanya di dalam kehidupan kita di sepanjang hidup kita ini. Kita angkat pujian, menikmati kasih.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan pagi ini dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk segala berkat, kasih karunia, kebaikan-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kami Bapa. Terlebih untuk hari ini Engkau memberikan kesempatan kembali Tuhan untuk kami datang beribadah dalam ibadah raya pagi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan dari kami Tuhan manis terdengar oleh Engkau Bapa. Dan biarlah itu menjadi satu dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami belajar daripada firman-Mu Tuhan, kiranya curahkan kuasa Roh Kudus atas kami semua Tuhan. Baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan Tuhan. Kiranya berkat Allah tercurah bagi kami semua Tuhan. Agar kami mengerti, agar kami tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap firman yang kami dengar Bapa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang lemah tidak berdaya ini Tuhan dengan kuasa daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, pagari ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa ya. Kita percaya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan yang terbaik hari ini ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, berpegang teguh pada pengharapan ya. Berpegang teguh pada pengharapan. Natsnya terambil dari Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Bapak Ibu Saudara juga boleh baca di buletin yang Bapak pegang. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, dalam situasi global membuat orang menjadi gentar dan hilang pengharapan. Ya, situasi global yang sekarang ini terjadi, Bapak Ibu Saudara boleh mungkin mendengar dari berita atau media sosial dunia ya, yang menceritakan sekarang bagaimana krisis ekonomi terjadi di mana-mana ya, termasuk di negara-negara yang besar termasuk Amerika. Dan itu terjadi sekarang ini menjadi masalah besar yang akan menjadi dampak kepada negara Indonesia sendiri. Ya, bukan berarti kita tenang-tenang saja, bukan berarti kita pasti ada sesuatu yang terjadi yang akan menjadi dampak. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kembali lagi, kita punya pengharapan, bukan pengharapan di dalam dunia, tetapi pengharapan hanya di dalam nama Tuhan. Ya, belum lagi berbagai masalah sehari-hari yang harus dihadapi setiap hari. Dari bangun pagi sampai mau tidur kembali, permasalahan yang ada terus-menerus terjadi demikian rupa sehingga kita harus menghadapinya sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua ya. Membuat begitu banyak orang bergumul dalam keadaan seperti ini, sebagai orang beriman kita harus memiliki namanya pengharapan ya. Dengan demikian kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sesuai apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita juga.
Pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita, karena pengharapan yang memungkinkan kita dapat bertahan di tengah badai kehidupan. Itulah pengharapan, tidak ada yang lain. Uang tidak bisa kita pegang, yaitu akan habis dan akan hilang. Tetapi kalau pengharapan itu tidak akan pernah hilang ya. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 saya akan bacakan dulu. Ayat yang ke-11 dulu. Peringatan supaya jangan murtad di sana di perikopnya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya. Nah, kita lanjutkan di ayat 9 sampai yang ke-20, Ibrani 6 ya, Ibrani 6. Saya akan bacakan semua dari ayat 9 sampai ke 20. Di sini perikopnya berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau banyak, sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang nama Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya ya. Nah, dari sini kita mau belajar bagaimana firman Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya sendiri belajar firman ini begitu berat, kuat gitu ya, sampai wah ini bebannya berat sekali. Tapi Tuhan inginkan ini disampaikan kepada kita semua, dengan apalagi situasi sekarang. Kita harus memiliki yang namanya pengharapan. Tidak gampang untuk sekarang menghadapi masalah-masalah yang sekarang ini terjadi. Tidak gampang ya, tetapi kita harus memiliki satu yang namanya pengharapan. Nah, dalam hal ini penulis di sini dikatakan peringatan akan adanya
kemurtadan, ya. Dalam situasi sekarang ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang sudah mungkin lekat dengan Tuhan sekalipun, ada satu terjadi masalah di dalam dia. Karena saking beratnya beban, itu akan terjadi satu masalah yang namanya murtad. Berbalik dari Allah, jauh daripada kasihnya, seperti yang tadi disampaikan firman Tuhan, terutama di dalam ayat Ibrani 6 ayat 4-8, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca. Di sana dikatakan kembali kepada dunia, menjauhkan daripada Allah, karena lamban dalam mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Di sana dikatakan akibatnya imannya tidak bertumbuh, tetap seperti kanak-kanak, tidak bertumbuh sesuai dengan yang seharusnya. Lamban sekali, tidak mendengarkan dengan serius setiap perkataan firman Tuhan yang kita terima juga. Ya. Dari sudut waktu seharusnya sudah mengajar, tetapi masih bolak-balik pada ajaran dasar kekristenan. Dan kalau hari ini disampaikan firman Tuhan, biarlah firman ini pun memberikan semangat kepada kita, bukan menjauh daripada firman Tuhan. Apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus saat itu, ya, apa yang menjadi keinginannya. Bahkan kalau kita baca di dalam Ibrani Roma 5 ayat yang keempat, ya, dikatakan dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya yang mau dikatakan, setiap kehidupan kita untuk mencapai satu pengharapan, itu pun harus kita mempunyai satu namanya ketekunan. Tidak gampang juga untuk mencapai pengharapan. Ya, saya mempunyai pengharapan kepada Tuhan, saya punya pengharapan kepada Tuhan. Bukan mengatakan itu saja, tetapi ada satu ketekunan setiap hari, setiap langkah yang harus kita hadapi. Rasul Paulus di sini dikatakan di ayat yang ke-9, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, yaitu yang pernah diceritakan sebelumnya, tentang bagaimana pembinaan, bagaimana jangan sampai murtad. Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang baik, yang mengandung keselamatan, Apa sih yang Rasul Paulus inginkan di dalam pengharapan itu? Di sini dikatakan, saya di sini apa ya tulisnya? Memiliki semua mobil baru? Bukan. Apalagi di sini mungkin memiliki rumah yang mewah? Tidak juga. Atau mungkin memiliki jabatan yang tinggi? Tidak juga. Jadi apa yang sekarang harus dimiliki untuk menghadapi situasi sekarang dan tetap berpegang teguh dalam pengharapan? Memiliki sesuatu itu tidak gampang, yang namanya di sini itu sesuatu yang lebih baik. Bahkan di sini yang mengandung keselamatan. Saya ada catatan sedikit yang saya tidak masukkan ke dalam bulletin ini. Bagaimana ada hal-hal yang mengenai keselamatan, yaitu sesuatu hal yang tidak pernah lepas daripada keselamatan. Apa yang tidak pernah daripada keselamatan ini? Yaitu iman kepada Yesus, yang tidak pernah lepas daripada keselamatan. Iman kita kepada Yesus, kita pegang Yesus, jangan yang lain, tidak ada yang lain. Bahkan di dalam firman yang lain dikatakan tidak ada jalan lain hanya melalui Kristus. Keselamatan itu melalui Bapa, keselamatan itu tidak ada yang lain. Hal-hal yang menunjuk seseorang berada dalam keadaan selamat.
itu bahwa iman kita itu di dalam Yesus. Kita itu keadaannya selamat, tidak celaka, tidak lagi susah, ya. Akan berakhir pada keselamatan kekal. Itu saat kita memiliki sesuatu yang lebih baik, yaitu iman kepada Yesus. Satu, bahwa kita keadaannya selamat. Dua, kita punya keselamatan bukan hanya di dunia ini saja, tetapi keselamatan pada yang kekal. Ya. Yang kedua adalah hati. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-20 dikatakan, 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar satu kehidupan. Berarti tadi kita memiliki iman kepada Yesus. Yang kedua adalah hati. Sini sekali lagi saya katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Memiliki iman kepada Yesus dan hati. Jadi bukan tadi mobil, rumah mewah atau jabatan. Bukan berarti orang-orang Kristen ini tidak memiliki mobil, bukan. Saya sendiri memiliki mobil 2 hanya karena ada kebutuhan. Bukan, atau rumah mewah, boleh, tidak apa-apa. Jangan sampai di dalam firman Tuhan dikatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu pun berada. Ya. Kadang orang memikirkan duniawi, jangankan gitu ya. Ada yang punya duniawi yang sederhana saja. Burung misalnya. Ya. Dia memiliki burung, harus kasih makan pagi, mandiin, ya, perhatiin segala macam, tapi keluarganya terlantar. Burung yang diperhatiin gitu. Itu hanya gara-gara burung. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara nanti punya burung dilepasin, bukan. Ya. Tapi kita punya iman, satu, kedua, hati. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kelihatan gitu. Semua orang di dalam Tuhan itu kelihatan dari apa? Buahnya. Ya, dari buahnya. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu dari hati. Ya, maka jagalah hati kita. Ya. Di dalam Amsal 27 ayat 19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi betul, kita harus menjaga hati. Selain iman kepada Yesus, kita pun menjaga hati. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara semua, setiap hari sejak pagi kita bangun pagi, kalau kita tidak bisa menjaga hati, suami istri, kalau bangun pagi ada aja kesinggung sedikit suami, kesinggung sedikit istri. Ada masalah enggak? Ada masalah enggak? Ada masalah kan? Kalau kesinggung sedikit, hati kita gimana menghadapinya? Dengan anak, dengan orang tua, jaga hati kita. Jangan sampai keceplosan. Apalagi Bapak Gembala kemarin di dalam firman-Nya. Kita sebagai pengerja, sebagai pelayan Tuhan, sikap apa yang harus kita tampilkan?
kepada dunia ini. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu Saudara boleh pilih. Saya cuma beberapa ini. Ya, misalnya ada perubahan, coba perubahan ini di dalam diri kita ini rubah setelah kita tahu bahwa iman di dalam Yesus itu penting. Yang kedua, menjaga hati itu penting sekali. Biasanya di dalam dunia ini yang paling senang ini adalah ngegosip, ya. Entah ngegosip keluarga, entah ngegosip pekerjaan, entah ngegosip pendetanya, entah ngegosip majelisnya, entah ngegosip daripada pengerja-pengerja Tuhan, nggak tahu. Daripada ngegosip gitu, mendingan ganti. Ya, mendingan ganti, jangan ngegosip sekarang. Siapa? Bersaksi bagi Yesus. Bersaksi ganti. Sekarang saya punya misi di dalam pekerjaan. Saya pikir Tuhan, saatnya Tuhan mau datang. Kalau waktunya tidak tahu saya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan kasih kesempatan, biarlah waktu itu kita saksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita terima sampaikan kepada orang lain. Wah, saya kan gak dapat berkat. Bukan saja berkat, mungkin sakit, penyakit yang pernah kita lalui, permasalahan yang pernah kita lalui. Itu bisa kita sampaikan menjadi kesaksian bagi orang lain. Bahkan kita bisa menangkan jiwa-jiwanya. Jangan ngegosiplah. Atau orang lain yang ada yang ngegosip lagi. Ya, entah di dalam gereja, entah di dalam mungkin kumpulan orang-orang Kristen juga. Mendingan kita pakai di dalam satu komunitas. Komunitas apa? Komunitas doa. Komunitas doa. Mari sekarang gereja Bethesda ini bersama-sama dengan gereja Taman Kopo terus mengembangkan menara doa. Itu dilakukan secara online setiap hari Kamis jam 7 malam. Mari kita sempatkan waktu di dalam menara doa. Dan di sana kita akan membagi beberapa kelompok untuk menjadi kelompok doa yang tetap. Nah, dari sana kita doakan gereja, keluarga, pekerjaan, apapun yang kita menjadi permasalahan yang ada ini, kita sama-sama bersatu hati saat itu di dalam komunitas doa, yaitu menara doa. Ayo Bapak Ibu Saudara, boleh nanti tanyakan linknya ke Pak Yahya untuk bergabung bersama-sama. Berdoa bagi keluarga, bagi pekerjaan, dan kita akan dikuatkan terus. Benar, kita akan dikuatkan terus. Pekerjaan sekarang makin sulit, makin banyak hambatan, perdagangan juga makin sulit. Tetapi karena berdoa, kita diberikan semangat, diberikan satu pengharapan yang kuat. Ya, jangan ngegosip lagi. Atau sekarang ini zamannya mungkin kalau baca HP itu ada buka TikTokan ya. Saya perhatiin itu kalau di rumah makan kedengaran lihat, lihat lagi nonton TikTokan. Lihat di pekerjaan istirahat, lihat TikTokan. Kadang-kadang sampai lupa gitu ada yang lagi kerja karena ada kerjaan. Saya perhatiin ngedengerin tahu itu pasti lagi nonton TikTokan. Dia waktunya memang bekerja jam 8 sampai jam 12 benar-benar kerja. Jam 12 sampai jam 1 habis makan, sebentar makan TikTokan itu lihat nonton itu. Coba ganti TikTokan itu ganti baca firman Tuhan. Yang sekarang ini mungkin ada abak kan, belajar firman Tuhan. Nanti Tuhan mau sampaikan melalui firman yang kita baca, yang kita dengar. Saya sendiri dapat firman ini tidak seperti saya mencari sesuatu yang untuk saya sampaikan. Tetapi waktu saya baca firman dan Tuhan mau berbicara,
Sampaikan ini kepada yang lain, sampaikan kepada jemaat, sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Ganti ya, rubah TikTokan itu menjadi baca firman Tuhan. Di rumah ada waktu baca firman Tuhan, di tempat kerja ada waktu baca firman Tuhan. Saya selalu sediakan Alkitab di meja tempat kerja saya satu. Jadi kalau pagi sebelum saya bekerja diingatkan itu. Walaupun di rumah sudah baca, saya baca 1 ayat 2 ayat saja. Dan itu mengalami terobosan yang luar biasa. Betul, makanya perubahan ini perlu. Perubahan ya. Yang mungkin zaman sekarang ini masih ada yang foya-foya. Ya. Dengan situasi sekarang banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita jadi berkat bagi sesama. Hilangkan foya-foya itu. Jadi berkat walaupun kecil kita pikirin sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama. Nah itulah satu perubahan yang harus kita miliki. Yang harus kita miliki. Di sini saya catat ada satu tulisan, adalah sangat penting bagi kita untuk menjaga hati. Betapa pentingnya menjaga hati kita agar apa? Hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalang. Hubungan Tuhan tidak terhalang waktu kita menjaga hati. Dan doa-doa yang kita panjatkan pun akan sampai kepada Tuhan tanpa hambatan. Oh luar biasa. Ya. Waktu kita berdoa, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau waktu kita menjaga hati, tidak ada kepahitan, tidak ada kecemasan, ketakutan. Itu tidak akan ada menjadi hambatan, ya. Sekali lagi saya katakan di dalam Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Tekun, saya sendiri masih suka masuk lubang, masih tetap suka jatuh. Tapi saya akan bangkit kembali dari jatuh itu. Saya akan bangkit kembali dari lubang yang jatuh itu. Dan tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Terus tekuni setiap hari apa yang harus saya rubah di dalam menjaga hati kita ini. Ya. Jadi yang tadi Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu, Bapak Ibu Saudara semua, termasuk saya, memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Saya sering di jalan tol itu lihat, memperhatikan ada kata-kata, perhatikan kecepatan, perhatikan keselamatan daripada kecepatan. Jadi tidak usah cepat-cepat, yang penting selamat. Ya. Perhatikan keselamatan daripada kecepatan. Perhatikan keselamatan itu. Di ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ya. Sini dikatakan bahwa tidak ada pemikiran negatif. Tidak ada pemikiran negatif tentang Allah yang tidak adil. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang masih melayani, masih berjuang, masih berdoa untuk saudara-saudara yang dilayani. Tetapi jangan putus asa.
Jangan sampai berpikiran negatif tentang bagaimana Tuhan tidak adil. Tuhan, kenapa ya saya benar-benar berdoa, saya berdiam di dalam Kau, tetapi yang di sana itu diberkati, kalau saya enggak ya. Saya mah nggak mau melayani lagi. Saya mah nggak mau bersaksi lagi. Jangan. Sebab Allah di sini bukan tidak adil sehingga Ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Karena di dalam Mazmur 71 ayat 19 dikatakan, keadilanmu ya Allah sampai ke langit, Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Tuhan itu adil. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Maaf, tadi ada satu di sini dikatakan di dalam Ayub 34 ayat 12 juga. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Bagaimana Ayub waktu itu menghadapi satu masalah yang besar di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Ya, malah dia katakan, sungguh Allah tidak berlaku curang. Ayub katakan demikian. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Nah, dari sana kita harus tahu bahwa setiap kita sudah tahu memiliki sesuatu yang benar, yaitu iman kepada Yesus dan 2, menjaga hati. Artinya setiap langkah kalau kita memiliki itu ada namanya satu pengharapan. Kita yakin memiliki pengharapan yang pasti. Pada akhirnya pengharapan itu adalah dikatakan Ibrani 19 ayat yang 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke seberang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, ada satu pengharapan daripada Tuhan. Di dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. Jadi setelah itu kita punya pengharapan yang kuat. Pegang itu. Pengharapan itu sudah dilapukan oleh sampai ke tabir. Seperti apa jangkar. Jangkar kalau dilabuhkan di dalam kapal yang besar sekalipun, padahal jangkarnya kecil tetapi berat, dia sangkutkan kepada batu yang besar, perahu atau kapal itu akan berhenti, akan diam, akan tenang. Demikian pula kita ada satu pengharapan. Nah, di sini dikatakan telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tapi saya tidak akan membahas ini, terlalu panjang. Ya, dilabuhkan oleh Tuhan. Kita ada satu namanya kekuatan daripada Tuhan. Ya. Yang terakhir di sini saya katakan, Allah tidak berdusta akan janjinya. Ya. Di dalam Ibrani yang tadi dikatakan 6 ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya. Jadi saat itu Allah bersumpah demi dirinya, karena tidak ada yang lebih berkuasa saat itu, hanya Allah saja. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi Tuhan bersumpah kepada Abraham,
Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan di ayat 15, Bapak Ibu Saudara perhatikan, Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Saat kita pegang pengharapan daripada Tuhan, setiap hari kita melakukan aktivitas apapun juga, pegang dengan sabar seperti Abraham. Apa yang pengharapan itu? Dan di sana dikatakan akan memperoleh apa yang dijanjikannya. Apa sih janji-janji Tuhan itu? Begitu banyak janji Tuhan itu di dalam firman Tuhan. Ada beberapa, coba saya akan bagikan ini tentang janjinya. Di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku, amin, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam nama Yesus. Amin. Aminkan ini. Ini adalah janji daripada Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa yang menjadi keperluan Bapak Ibu Saudara sekarang semua? Akan memenuhi. Luar biasa kan? Coba katakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Enggak ada sekarang mah. Jangan. Katakan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, kita katakan kepada Tuhan. Yang kedua, Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Menyertai kita sekalian semua. Jadi nanti dalam situasi global apapun yang terjadi, entah apapun makanan, kelaparan dan sebagainya. Ya kan sekarang terjadi kelaparan di Amerika, di mana itu di Bangladesh kalau nggak salah, ada di beberapa negara kelaparan. Itu pada negara besar, tapi ada satu beberapa itu ada yang kelaparan. Tidak takut, Tuhan menyertai sampai selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Siapa yang sekarang terjadi mungkin lagi patah hati? Entah patah hati dengan pacar, entah patah hati dengan atasan juga bisa. Dan dia akan membalut luka-luka mereka. Wah, dikasih sukacita, damai sejahtera. Hilang, gak ada beban. Ngapain kita patah hati, gak bisa tidur? Ya, Tuhan akan balut luka-luka itu. Satu lagi, Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Mungkin melalui air itu tenang, tapi Tuhan tetap menyertai di sini. Atau melalui sungai-sungai, ada hambatan, ada beban, atau masalah, engkau tidak akan pernah dihanyutkannya. Tidak dihanyutkannya. Berarti tenang. Apabila engkau berjalan melalui api, masalahnya besar sekali sampai enggak tahan gitu. Panasnya masalah itu. Engkau tidak akan dihanguskannya, walaupun masih bau asap, tapi tidak pernah dihanguskannya. Walaupun mungkin hitam kena asap mukanya, tapi tidak akan dihanguskannya. Artinya setiap masalah itu pasti kita hadapi. Pasti kita tahu itu berhadapan dengan masalah. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin, luar biasa. Ya, itulah penyertaan Tuhan. Dan sekaligus kita akan pegang pengharapan melalui janji-janjinya. Kita akan pegang pengharapan itu melalui janji-janjinya. Pengharapan berikut ini harus kita ingat, tidak lamban mendengar firman Tuhan. Supaya apa?
supaya bertumbuh taat dan mencapai pengharapan berdasarkan janji-janji Tuhan yang tidak pernah berdusta. Amin. Biarlah firman yang disampaikan hari ini untuk Bapak, Ibu, Saudara semua, jangan lamban kita dengar, tetapi itu buat menjadi rema dalam hati kita, di dalam setiap kehidupan kita, setiap hari. Ada nyanyian yang suka disampaikan ya, di dalam khotbah atau di dalam kebaktian kematian ya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Itu jangan dinyanyikan waktu kita di dalam kedukaan. Enggak apa-apa, sehari-hari emang salah? Enggak. Itu nyanyikan setiap hari. Pengharapanku hanya Yesus saja, gitu. Setiap hari hanya Yesus saja. Dan pegang janji-janji Tuhan. Bagaimana kita akan melihat janji yang lainnya? Baca firman Tuhan. Dan itu akan timbul, janji-janji Tuhan akan keluar buat kita semua. Amin. Amin. Pegang janji Tuhan untuk memegang pengharapan sampai Tuhan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang leader singer, kita akan nyanyikan satu pujian lagu Tuhan Kaulah Pengharapanku. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi dengan hati yang tulus, Tuhan adalah pengharapan. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu
Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Kau adalah pengharapan bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan pengertian tentang pengharapan. Dan biarlah setiap kami tetap bertekun sampai Tuhan datang. Memegang janji-janji-Mu Tuhan. Untuk kami tetap berharap dan bersandar kepada Engkau Bapa. Itulah pengharapan kami, adalah sauh yang kuat bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang telah kami terima menjadi rema dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kembali kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Hari ini kita bisa bersama-sama menikmati anugerah Allah. Kita bisa beribadat dengan pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kita tetap berdoa supaya Tuhan memelihara kita di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan ini. Saudara, mari kita berada di dalam zaman akhir yang penuh dengan kegelapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari kemudian. Tetapi satu hal yang paling indah, kita mau berharap kepada Tuhan. Senantiasa minta pimpinan Tuhan di dalam langkah kehidupan kita. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai menantu, supaya Tuhan akan memimpin. Ya, sehingga kita terpelihara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini sangat penting. Minta pimpinan Tuhan melalui apa? Jangan lupa saudara, pagi sebelum kita berbuat sesuatu apapun, berlutut di kaki Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita, berdoa untuk seluruh keluarga kita, dan berdoa juga untuk gereja kita, supaya Tuhan akan memimpin. Tuhan pelihara semua, dan pada waktu akan tidur kembali kita juga berdoa, bersyukur. Jangan pikir bosan ya. Jangan bosan. Itu satu cara di mana kita bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kalau sampai sekarang ini, saya dalam usia seperti ini sudah melayani pekerjaan Tuhan puluhan tahun, tapi masih bisa diberikan kesehatan. Orang gogodak melihat saya nih, udah tua begini masih itu ya katanya, masih giat dan sebagainya. Kata saya, bukan kekuatan saya, itu anugerah Tuhan. Jarang dalam usia seperti ini masih seperti itu. Dan Tuhan memberkati saya luar biasa ya. Saya ingat dari kecil sampai tua itu, waduh, pertolongan Tuhan luar biasa ya. Tuhan pimpin menghadapi masalah-masalah. Jadi ya, kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan, memelihara persekutuan kita dengan Tuhan supaya Tuhan pelihara. Sesuai dengan firman Tuhan, hanya satu cara ya, memelihara iman kita kepada Tuhan supaya kita tetap terpelihara. Mari sekarang sebagai akhirnya saya ajak saudara sekalian menyanyikan satu pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Bisa? Marilah Tuhan pimpin saya. Ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggal ku sendiri. Marilah Tuhan pimpin saya. Ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggal ku sendiri. Satu hari saya ada di satu tempat jauh dari kota Bandung ini. Ada dua orang
dari Belanda. Kebetulan saya dalam satu kendaraan semua turis asing. Ada 2 orang nona-nona dari negeri Belanda. Dia berkata saya dari negeri Belanda. Dia bertanya kepada saya, dari mana? Dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan dia berkata, perjalanan seperti itu jauhnya sendiri. Kata saya, no, saya tidak sendiri. Saya selalu berdoa minta pimpinan kepada Tuhan. Kemanapun saya akan pergi, dan saya minta satu hal daripada Tuhan. Izinkan saya menjadi berkat di dalam perjalanan. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Ada seorang anak muda di stasiun nunggu bus, saya juga nunggu. Saya lihat sendirian, ngelamun gini. Saya dekati. Adik dari mana? Dari Jogja, Pak. Dari Jogja. Sekarang mau kemana? Mau pulang. Ya ke daerah itu di Lombok sana ada pulau. Ya. Kata dia, bapak saya miskin, Pak. Dia kuliah di Jogja, tapi bapak saya miskin. Kata saya, kamu mesti bersyukur. Walaupun kamu berkata bapak kamu miskin, tapi kamu masih punya bapak, punya pengharapan. Saya dari kecil tidak punya bapak. Sudah terbunuh, kata saya. Dan kemudian kakak-kakak saya tidak ada orang berpendidikan tinggi. Semua paling pendidikannya kelas 6 SD, sekolah desa. Tidak bisa membimbing adik-adiknya. Dan hanya kuasa Tuhan yang menolong sampai sekarang ini saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi mari kita bersama-sama belajar. Setiap saat gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Berdoa minta senantiasa pimpinan dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memimpin kita. Yakin dan percaya Tuhan akan menolong kalau kita sungguh-sungguh mau berharap kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan pemeliharaan Tuhan dalam ibadah kami. Dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Kami menyerahkan semua yang sudah kami lakukan pada pagi ini. Mohon Tuhan akan memberkati, menguduskan, dan menyempurnakan di dalam kuasa Roh Kudus, supaya semua yang kami lakukan bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan, dan menolong kami lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang sudah melakukan tugas tanggung jawab dan pelayanannya, baik musik, sound system, HP, penerangan listrik, dan semua yang dilakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati supaya semuanya bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah mengirim menyertai umat-Mu untuk datang bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan memberkati, memelihara. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin lindungi seluruh jemaat kami dalam perjalanan. Baik yang dekat maupun yang jauh, supaya sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Berkat pimpinan pemeliharaan Tuhan. Dan apabila ada di antara jemaat kami saat ini, setelah pulang mereka harus bekerja mencari nafkah, Tuhan berkati. Tuhan memelihara, mencukupkan kebutuhan hidup mereka, baik untuk jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.